Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para istri dan para sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami doakan semoga sahabat beriman senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan 10 amalan yang dapat mendatangkan doa malaikat. Doa dari malaikat merupakan salah satu doa yang mustajab. Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, dan selalu tunduk kepada perintahnya. Mengenai peran malaikat, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan melalui firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 28 yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Setiap doa malaikat akan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka berdoa atas perintahnya. Maka dari itu, alangkah beruntung apabila di antara umat manusia ada yang bisa mendapatkan doa dari malaikat. Lantas, amalan apa saja yang bisa mendatangkan doa dari malaikat? Berikut 10 amalan yang dapat mendatangkan doa dari malaikat. Amalan yang pertama, tidur dalam keadaan bersuci. Orang yang tidur dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil akan mendapatkan doa dari malaikat. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur agar tidur dalam keadaan suci. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Amalan yang kedua, menjaga kesucian untuk menunggu waktu sholat. Orang yang menjaga kesuciannya seraya menunggu waktu sholat juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada di dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, sholat berjamaah di shaf pertama. Banyak orang yang menghindari shaf pertama ketika sholat berjamaah sebab beranggapan akan lama keluar dari masjid. Padahal orang yang sholat berjamaah di shaf pertama bisa mendapatkan doa dari malaikat. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Amalan yang keempat, menyambung shaf dalam sholat berjamaah. Tidak hanya orang yang sholat berjamaah di shaf pertama saja yang didoakan malaikat, tetapi orang yang menyambung shaf dalam sholat berjamaah juga turut didoakan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Amalan yang kelima, tidak terburu-buru usai mengerjakan sholat. Sholat hendaknya dikerjakan dengan tidak terburu-buru. Bahkan umat muslim dianjurkan untuk berzikir dan berdoa setelah sholat. Selain itu, berdiam diri setelah sholat ternyata juga dapat mendatangkan doa dari malaikat. Hal tersebut bersandar pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Amalan yang keenam, mendoakan saudara secara diam-diam. Doa untuk orang lain atau saudara sendiri termasuk sedekah. Namun, doa yang ditujukan untuk saudara lebih baik diberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Darda, Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang akan menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang ketujuh, berinfak atau bersedekah. Malaikat juga senantiasa mendoakan orang-orang yang selalu bersedekah atau menginfakkan hartanya untuk orang lain atau agama Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil. Hadis Bukhari dan Muslim. Amalan yang kedelapan, makan sahur sebelum berpuasa. Sahur termasuk sunnah yang dianjurkan ketika seseorang hendak berpuasa. Menurut sebuah hadis, di dalam sahur terdapat keberkahan dan doa malaikat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Amalan yang kesembilan, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit dapat mendatangkan doa dari malaikat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian amalan yang ke-10, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain akan mendapat pahala istimewa, salah satunya didoakan oleh para malaikat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, bagaimana keutamaanku atas seorang
yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan sumut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman rahimakumullah, itulah 10 amalan yang mendapat doa dari malaikat. Sesungguhnya doa malaikat akan jauh lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa manusia, sehingga sudah sepatutnya umat muslim senantiasa mengerjakan amal soleh agar bisa mendapat keutamaan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.